Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Saat ini, Xiaoyan tidak bisa merasakan vitalitas apapun. Jika melihat keadaan sekitar, nampak sunyi senyap, seolah-olah berada di laut barat yang kosong ini seperti kuburan. Kemudian Xiaoyan pun menutup matanya, dan ada suara samar datang dari sekitar. Kemudian muncullah sebuah suara samar. Balas dendam untuk kami atas kebencian darah kami dan kebencian yang datang dari mana-mana. Namun yang lain tidak bisa mendengarnya, dan sepertinya hanya Xiaoyan yang bisa mendengarnya. Lalu pada saat yang bersamaan, Xiaoyan yang sedang duduk bersila, perlahan membuka matanya. Kemudian Xiaoyan pun melihat hantu melayang-layang, dan sepertinya tempat ini telah menjadi neraka yang membuat hati Xiaoyan tiba-tiba menegang saat ini. Perasaan ini membuatnya merasa tidak nyaman saat ini, dan dia bisa merasakan ratapan jiwa-jiwa yang mati datang dari kehampaan laut barat. Lalu itu membuat hati Xiaoyan terasa seperti ada tusukan jarum, dan membuatnya sangat khawatir. Semua yang berasal dari benua pertarungan ataupun benua Dodi, semuanya lahir di kehampaan laut barat. Dan alasan mengapa setiap kali Xiaoyan meninggalkan dunia Shenxi, kota kembalinya akan menjadi ketiadaan di Laut Barat, dan itu karena Xiaoyan juga lahir di kehampaan Laut Barat. Ini rumahnya, tapi alasan kenapa kekosongan di Laut Barat terjadi adalah karena tempat itu pernah dijarah. Hampir semua bintang di langit belum bisa lepas, karena Taixu menjarah semua sumber da'a, yang mengakibatkan seluruh sumber da'a kosong di Laut Barat. Tidak dapat dibayangkan metode asrim seperti apa yang digunakan dan berapa banyak prajurit Taixu tanpa jiwa yang telah lahir. Karena sekalipun mereka tidak punya jiwa, tetapi mereka semua memakai baju besi dewa virtual dan mereka juga memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan dan jumlah yang besar cukup untuk dilewati seperti belalang dan akhirnya mengakibatkan mendatangkan kekacauan pada setiap bintang di sini. Pengaturan apa yang dibuat Ratu? Sehingga ada begitu banyak dewa abadi di dunia kuno yang abadi dan iblis. Kekuatan dunia Shenxi harusnya lebih tinggi daripada kekuatan dunia abadi dan iblis. Namun mengapa kamu tidak melawan? Saat ini Xiaoyan benar-benar tidak dapat memahami pengaturan Ratu. Tentu, alasan mengapa tidak ada perlawanan, pasti ada sesuatu yang tidak diketahui Xiaoyan. Tetapi alasan yang diperlukan saat ini adalah untuk kembali, karena Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi, dan dia harus bertemu Ratu untuk memahami semuanya secara detail. Namun kini Xiaoyan mengikuti instruksi yang ditinggalkan Ratu, yaitu pergi ke Beimingbu dulu dan mengatur formasi keberangkatan terlebih dahulu, sehingga itu bisa membuat kecepatan shuttle lebih cepat. Ada 50.000 dewa abadi, dan kekuatan yang mereka miliki dapat mengaktifkan formasi gerakan dengan sangat mudah. Jadi Xiaoyan tidak perlu mengambil tindakan, karena adanya pergerakan formasi yang bergerak. Segera, keempat bahtera yang dipimpin oleh Xiaoyan tiba di tepi kehampaan di Laut Barat. Di sebuah lubang cacing itu, masih ada beberapa alam dan bintang yang kuat, ataupun sekte yang kuat. Mereka tetap berada di kehampaan Laut Barat sampai akhir. Namun pada akhirnya, saya memilih mengungsi, dan hanya bisa pergi. Hanya sejumlah kecil orang yang masih ada di sana sejak aku meninggalkan bintang-bintang. Jadi setelah memasuki laut kehampaan ini, saya selalu merasa gelisah. Karena begitu saya bertemu dengan seorang prajurit Taixu, hampir setara dengan mengumumkan hukuman mati saja. Prajurit Taixu ini tidak pernah ingin melihat makhluk hidup apapun di matanya, maka mereka pun hanya bisa terus membunuh. Pada saat ini, di luar lubang cacing tepatnya di dalam reruntuhan, ada 7 atau 8 bahtera dengan ukuran berbeda. Penampilannya juga sangat berbeda. Dan sepertinya mereka tidak berasal dari kekuatan yang sama, dan nampaknya mereka selalu bepergian bersama-sama. Kemudian ada seruan, apakah kita benar-benar dalam bahaya? Jika benar, mari kita saling menjaga satu sama lain apapun yang terjadi, maka akan ada peluang lebih besar untuk melarikan diri. Segera, mereka pun akan pergi ke lubang cacing. Selama kita meninggalkan Laut Barat yang kosong, kita akan aman. Saat ini, ada sesosok yang sedang berpegangan, yaitu saudari Feng Chan di salah satu bahtera. Terlihat juga di sana ada sekelompok dan beberapa tokoh, mereka semua terlahir dengan mata putih
dan hampir sebagian besar dari mereka sedang duduk bersila. Semua orang tampak pucat, dan mereka semua sepertinya mengalami kerusakan yang cukup parah. Dunia spiritual hancur, Feng Chan bahkan tampak pucat. Nampak ada 2 garis air mata di sudut matanya. Kini tinjunya mengepal, merasa tidak mau perlahan membuka mata indahnya. Semua seperti merasakan sakit yang tak tertahankan. Mereka membantai dunia psikis saya. 30 juta orang, ada banyak sekali makhluk hidup yang mati. Mengapa ini terjadi? Seluruh tubuh Feng Chan pun sedikit gemetar karena menyaksikan sungai darah, lalu segunung mayat dan lautan mayat. Dia melihat semuanya dengan matanya sendiri, lalu bagaimana ini tidak menyakiti hatinya. Selain Feng Chan, ada juga Ling Fei. Dia terlihat lebih kurus dan mereka semua tampak terluka parah, tetapi dia tetap menjaga Feng Chan. Jelas dibandingkan dengan trauma fisik, lebih menyakitkan trauma pada jiwa dan hati, bahkan lebih parah lagi ketika menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa dunianya hancur. Dan mereka yang berhasil melarikan diri. Bahkan jika bisa bertahan, ini juga berarti bahwa mereka tidak akan memiliki rumah di masa depan. Ling Fei, kami tidak akan punya rumah lagi. Air mata mengalir di wajah pucat Feng Chan. Kemudian dia menutupi dadanya dengan tangannya, dan rasa sakit seperti ini, rasanya seperti mencekiknya. Mungkin tidak ada yang bisa sama merasakan apa yang sedang ia rasakan. Dan saat air mata Feng Chan mengalir di pipinya, sebuah peraungan pelan menyebar. Sepertinya sesuatu yang sangat cepat sedang mendekat dengan cepat. Ketika mendengar suara ini, Ling Fei tiba-tiba berdiri, dan dia melihat kehampaan di sekitarnya dengan mata waspada. Kami akan menderita, kami ketahuan. Cepat maju dengan kecepatan penuh, dan perintahkan beberapa bahtera lainnya. Saat ini, terdengar suara gemuruh yang memilukan dan seperti sedang memanggil. Segera, cahaya dingin muncul dari kejauhan, lalu memukul salah satu bahtera, dan meledak dengan seketika. Sebagian besar tokoh ditabut, kekuatannya tidak bisa menahan tekanan dari lautan hampa. Ketika perlindungan bahtera itu hilang, tidak butuh waktu lama bagi tubuh fisik untuk hancur berkeping-keping karena tekanan. Di saat bersamaan, cahaya dingin terus menerpa, dan kelompok Ak awalnya berkumpul. Saat ini mereka harus memulai satu sama lain dengan kecepatan penuh untuk menghindari cahaya dingin yang mendekat. 2 bahtera lagi yang terkena cahaya dingin pun meledak. Kita tidak punya peluang, Ling Fei. Wajah Feng Chan berubah pucat. Saudari Feng Chan, Ling Fei juga merasa tidak berdaya. Kecepatan tabut telah mencapai batasnya, dan kecepatan serangannya jelas jauh lebih cepat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihindari oleh tabut. Kemudian dalam sekejap, bahtera yang mereka tumpangi sudah setengah hancur, dan sisanya seperti kura-kura di dalam guci. Saya melihat sekelompok sosok mengenakan baju besi dewa virtual, dan menginjak buaya ilahi Taiksu, kemudian mendekati bahtera ini dengan kecepatan tinggi. Untuk bahtera ini, tampaknya bagi mereka mudah untuk menghancurkan begitu saja. Namun adapun bahtera yang meledak itu, tidak ada sosok yang jatuh, namun semuanya dipotong-potong dengan senjata tajam. Mereka pun lalu mulai membunuh, dan seperti meremukan seekor semut sampai mati. Mereka pun tidak merasa bersalah, dan ini seperti menyelesaikan tugas. Di saat bersamaan, orc yang tersisa terpaksa berhenti satu demi satu, dan para prajurit Taiksu ini semuanya bergegas keluar. Dengan perlindungan Void God Armor, mereka dapat melakukan perjalanan melalui lautan hampa sesuka hati. Dan di bahtera tempat Feng Kan dan Ling Fei berada, meski semua orang terluka parah, namun semua orang berdiri dan siap bertarung sampai mati. Ling Fei, apakah saya menghayal? Karena lihat, sepertinya ada bahtera datang ke sini. Feng Kan menatap kelot kosong dan bergumam pelan. Dan saat ini, beberapa prajurit Taiksu telah bergegas ke dalam bahtera tempat Feng Chan dan Ling Fei berada. Mereka memegang berbagai senjata tajam dan bersiap untuk pembunuhan besar-besaran. Pada saat ini, sebuah paksaan datang dari jarak jauh, dan jauh di sana ada benang yang terlihat seperti guntur, lalu mendekati dengan cepat pada rute yang tidak teratur. Jangan takut, saya telah kembali.